Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Elegy, yang dirilis pada tahun 2008. Film ini mengisahkan seorang dosen yang hobi memompa lahan bahasa mahasiswinya yang paling cantik di setiap angkatan. Sampai suatu hari, dia benar-benar jatuh cinta sama seorang mahasiswi yang usianya terpaut jauh dari dirinya. Hubungan mereka jadi intim. Hari-hari mereka lewati tak lepas dari bercocok tanam. Nah, bagaimana kisah mereka selengkapnya? Oke, daripada kebanyakan dengan ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan seorang pria parubaya bernama David yang merupakan pengamat budaya modern sedang menjadi narasumber di sebuah stasiun televisi. Selain itu, David juga merupakan seorang dosen di salah satu kampus di Amerika. Ketika David lagi asik memberikan materi kuliah di kampus, seorang mahasiswi berparas manis bernama Consuela masuk dan mengikuti mata kuliahnya. Setiap gerakannya menarik perhatian David, dan terlihat David sangat mengaguminya. Singkat cerita, saat kelulusan, David mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya untuk kelas yang diajarnya. Kesempatan ini digunakan David untuk mendekati Consuela. Selama pesta, David mencari cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Consuela. Jadi dia tidak berhenti mencari topik lain untuk dibicarakan. Consuela juga terlihat senang dan menikmati percakapan tersebut. David kemudian menceritakan kisah ini kepada sahabatnya. Di sini diketahui bahwa David selalu mengincar mahasiswinya yang paling cantik setiap akhir tahun kelulusan. Dan hingga saat ini, David juga masih menjalin hubungan bersama salah satu mantan mahasiswinya yang bernama Kalorin. Mereka juga rutin bercocok tanam setiap 3 bulan sekali sejak 20 tahun yang lalu. Malamnya David bersama Consuela nonton teater berdua. Selesai menonton, David kemudian mengajak Consuela mampir ke rumahnya. Di rumah, David memainkan piano untuk Consuela. Sambil minum, David membacakan sebuah buku. Karena David ini udah mulai sakni, perahan tangannya mulai aktif. Dan Consuela yang merespon, akhirnya terjadilah peristiwa pembajakan sawah. Keesokan harinya, David menceritakan peristiwa itu ke sahabatnya. Karena perbedaan usia, David mengira bahwa mereka berdua cuma akan terlibat cinta satu malam dan mustahil akan berlanjut seperti Kalorin. Akan tetapi di luar dugaan, hari-hari selanjutnya Consuela malah menyerahkan lahan basahnya untuk dibajak oleh David. Hari demi hari mereka lewati, terlepas dengan bercocok tanam. Hingga suatu hari, Consuela memberitahu David bahwa dia pernah bercocok tanam dengan pria lain. Bahkan sawah basahnya itu juga pernah dibajak oleh 2 pria sekaligus. Mendengar hal itu, David menjadi khawatir jika suatu hari nanti dia akan ditinggalkan Consuela. David juga menceritakan hal ini ke sahabatnya. Mendengar hal itu, sahabatnya menasihati David untuk mengakhiri hubungan mereka lebih awal agar mengurangi penderitaan. David pun mendengarkan nasihat dari sahabatnya itu. Dia lalu membawa Consuela ke pantai untuk menyampaikan perpisahan. Tapi begitu dia mendengar Consuela menceritakan masa depan untuk mereka berdua, David jadi ragu dan juga menyembunyikan rencana perpisahan aslinya. Lalu sebelum pulang, Consuela mengatakan dia akan berdansa dengan kakaknya malam ini. Hal itu membuat David menjadi curiga dan membuat dia jadi berpikir jangan-jangan Consuela lagi asik bercocok tanam bersama pria lain yang lebih muda darinya. David menjadi khawatir. Kemudian dia pun menyusul ke tempat yang dibicarakan Consuela sebelumnya. Di sana dia melihat Consuela yang lagi berdansa dengan kakaknya. Ketika Consuela melihat David, dia agak terkejut dan bertanya apakah David mengikutinya. Mendengar itu, David menjadi salah tingkah dan berkira kalau dia habis mengunjungi sahabatnya, kebetulan lewat dan mampir ke sini. Consuela menyadari kalau David berbohong. David jadi terdiam dan berlari pergi meninggalkan tempat itu.
2 hari kemudian, ketika David mengira Konsela tidak akan lagi peduli padanya, tiba-tiba Konsela mengajak David untuk makan malam bersama. Di sana Konsela bertanya, apakah David pernah memikirkan masa depan mereka. Akhirnya, David mengungkapkan rasa takut di hatinya, yaitu masalah perbedaan usia yang terpaut jauh keduanya. Itulah alasan yang membuat dirinya tidak berani memikirkan masa depan mereka berdua. Tapi bagi Konsela tidak, dia percaya tidak ada yang bisa menghentikan cinta ini. Dan sekarang dia hanya ingin tahu, apakah David masih mencintainya. Bagi David, jawabannya sudah pasti iya, dan mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Kemudian mereka pun pulang ke rumah bersama, menggunakan bahasa tubuh alias bercocok tanam untuk membuktikan cinta itu ada. Hari-hari selanjutnya mereka sangat bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Meskipun begitu, David masih tetap rutin bercocok tanam dengan Caroline sebagai ban serap. Baik Konsela ataupun Caroline, keduanya tidak mengetahui satu sama lain. Singkat cerita, setelah 1,5 tahun menjalin hubungan, Konsela menginginkan hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Dia mengundang David untuk hadir ke pesta kelulusan magisternya nanti, supaya bisa memperkenalkan ke orang tuanya kalau David adalah pacarnya. Meskipun agak ragu, tapi David menyetujuinya, walaupun dia sangat sadar diri dan takut orang tua Konsela akan keberatan dan takut akan tatapan sinis orang nantinya. Hari itu akhirnya tiba. Dia sudah membawa karangan bunga dan sudah berada di depan pintu rumah Konsela. Tapi dia ragu dan tidak punya keberanian untuk masuk. Lalu dia malah memilih kabur. Kemudian dia menelpon Konsela dan berbohong bahwa dia terjebak kemacetan parah dan tidak bisa menghadiri acaranya. Konsela mengetahui kalau itu hanyalah alasan David semata, dan itu membuat Konsela patah hati dan sedih. Ketika David sampai di rumah, dia membaca pesan yang ditinggalkan Konsela. Konsela bilang kalau dia sangat mencintainya, berharap di acara terpenting dalam hidupnya ada kehadiran David di sisinya. Namun David tetap tidak punya keberanian untuk pergi ke sana. Di sisi lain, Konsela duduk sendirian di pojokan sambil menatap telepon karena dia takut akan melewatkan pesan dari David. Namun pada akhirnya tetap tidak ada tanggapan. Konsela pun menangis putus asa. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi dan menghilang sepenuhnya. David larut dalam kesedihan dan menyadari telah melakukan kesalahan besar karena tidak berani menghadapi kenyataan. Dia berbaring di rumah setiap hari dan tidak mau melakukan apapun. Sahabatnya setia menemani dan menghiburnya. Lalu berkata kalau dia akan memberikan materi kuliah hari ini dan mengundang David untuk ikut. David mengiyakannya. Karena kesehatannya yang buruk, sahabatnya meminta David memberikan presentasi untuknya. Presentasi David menarik, membuat semua orang bertepuk tangan. Tetapi saat sahabatnya berdiri untuk memberi sambutan, tiba-tiba dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Dia mengalami stroke, dan beberapa hari kemudian, sahabatnya pun logout dari dunia. Setelah kehilangan sahabatnya, David juga memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Caroline. Dia kemudian melanjutkan kehidupannya yang sepi dan sendiri. Tak terasa, 2 tahun pun berlalu. Tepat di malam tahun baru, David mendapat pesan dari Konsela yang ingin memberitahu sesuatu. Konsela akhirnya datang ke rumah David untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung. Ternyata Konsela sekarang lagi mengidap kanker payudara dan akan menjalani operasi. Sebelum operasi meratakan kedua bukit kembarnya, Konsela meminta David memotret kedua bukit kembarnya untuk mengabadikannya. Lalu David mengambil kamera dan memulai sesi pemotretan, yang dimana Konsela melepas armornya dan memose tanpa menggunakan skin. Beberapa hari kemudian, David mengunjungi Konsela yang terbaring lemah setelah selesai menjalani operasi. David berkata kepadanya bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya. Dia sangat menyesal dan menyerahkan dirinya sendiri karena kelemahannya. Lalu David berbaring di sampingnya
dan mengecup keningnya dengan lembut. Dan film pun habis. Menarik juga ya buat diketahui bahwa cinta emang tidak mengenal usia dan batasan. Jadi jika emang cinta, maka tidak ada alasan untuk melepaskannya. Jadi sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengkhawatirkan atau takut akan sesuatu secara berlebihan tidaklah baik. Seperti halnya David. Kenapa dia takut? Dia takut ditolak orang tuanya Consuela. Atas perbedaan usia pula, dia juga takut tidak pantas untuk Consuela. Padahal segala sesuatu yang kita takutkan belum tentu akan terjadi. Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Jika kalian suka, silakan bantu like dan share video ini. Tuliskan juga tanggapan kalian buat review film kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.